kecenderungan kita sebagai manusia, seringkali kita percaya kalau kita sudah melihat sesuatu. Tapi dikala kita sebelum melihat segala sesuatu, kadang kita belum percaya. Mengapa? Karena secara hukum alam, sesuatu itu dikatakan ada kalau itu bisa dilihat. Padahal pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat sempit sekali. Oleh karena apa? Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita yang walaupun kita tidak lihat, namun itu ada adanya. Oleh sebab itu kita memahami bahwa murid-murid dibawa dalam kondisi di mana saya sudah jelaskan dalam minggu yang lalu bahwa mereka tidak mengerti akan proses. Tapi mengerti atau tidak mengerti, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin itu ya. Mengerti atau tidak mengerti, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka di sana Tuhan membawa mereka dalam sesuatu ketidakpengertian mereka. Maka ketika mereka keluar daripada peristiwa itu, baru di sana mereka mengerti apa maksud Tuhan. Satu statement yang indah yang saya pernah baca dan pernah dengar dia berkata begini. Walaupun aku tidak pernah melihat tangannya bekerja, tapi aku tetap yakin bahwa hatinya tetap ada padaku. Saya ulangi kalimat ini. Walaupun saya tidak melihat bahwa tangannya sedang bekerja, tetapi aku tetap yakin bahwa hatinya tetap ada padaku. Artinya apa? Tidak selamanya Tuhan bekerja harus dilihat. Tetapi walaupun kita tidak melihat, tetap Dia mengasihi kita. Hatinya tetap ada pada kita. Kenapa? Kita umatnya. Kita umat pilihannya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia sekali-kali tidak pernah membuang kita. Mazmur 121 berkata, sekali-kali Dia tidak pernah tertidur dan Dia tidak pernah terlelap. Artinya Dia tetap mengontrol kita. Dia tetap melihat kita. Dan setiap peristiwa itu tetap ada di dalam hatinya untuk umatnya. Nah jemaat Tuhan yang kekasih, saya tetap percaya bahwa ketika hatinya tetap ada untuk kita, berarti di sana ada satu maksud. Baik Dia bekerja dengan cara kita lihat Dia, ataukah dengan cara kita tidak lihat Dia. Tetap Dia punya maksud. Tetap Dia punya tujuan. Dan Ayub pasal 42 ayat 2 berkata, merupakan nats pembimbing. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencanamu tidak apa? Pernah gagal. Nah hari ini kita melihat rencana apa sih yang Tuhan mau nyatakan bagi murid-murid dalam peristiwa ini. Tujuan apa sih yang Tuhan mau nyatakan kepada murid-murid yang dialami oleh murid-murid. Sehingga di dalamnya murid-murid boleh mengerti bahwa hati Tuhan tetap ada pada mereka. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Maaf, ya, ayat 39 sampai 41. Mari kita baca sama-sama Markus pasal yang keempat, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-41. Sudah dapat semuanya ya? Baik, yang lapar silakan baca sama-sama dengan saya ayat 39. Yang lagi kenyang baca ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yang lagi kenyang silakan 1, 2, 3. Mari sama-sama 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ternyata dalam ibadah ini banyak yang lapar adanya. Begitu ya. Lapar firman Tuhan gitu ya. Rohaninya, betul ya. Kalau rohaninya juga lapar nasi juga gitu ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya mulai memperhatikan ayat yang ke-38, di sana saya sudah menjelaskan bahwa ketika perahu itu sudah penuh, betul ya? Terjemahan bahasa Indonesia memakai sudah mulai, tapi terjemahan asli dan juga
Beberapa terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan sudah penuh. Sudah penuh. Kemudian mereka panik. Dan mereka datang pada Tuhan dengan suatu pemikiran konsekuensi. Pada saat itu bahwa kita mati. Kita mati. Dan di sana sebelum kata kita mati keluar, mereka berkata Tuhan tidak peduli dengan kita. Tapi hal yang luar biasa adalah begini. Walaupun mereka marah sama Tuhan, walaupun mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli, walaupun mereka berpikir bahwa tujuan Tuhan tidak akan pernah tercapai, karena mereka akan mati, pertanyaan saya adalah, apakah pada saat itu Tuhan cuek sama mereka? Cuek apa tidak? Tidak, bukan? Kalau itu kena pada saudara dan saya, saudara cuek apa enggak? Cuek apa enggak? Terima kasih buat kejujuran. Cuek kan? Belum apa-apa kamu sudah marah. Belum apa-apa kamu sudah pikir mati. Emang dari rencana aku pernah gagal? Aku kan sudah katakan, aku bersamamu, kita pasti ke seberang. Kenapa engkau berkata aku tidak peduli? Kenapa engkau berkata bahwa kita binasa? Engkau sedang meremehkanku. Kalau dalam konsep manusia kita berpikir, ya udah biar aja kau binasa, betul ya? Matilah kau katanya. Bisa saja seperti itu. Tapi hal yang indah adalah Tuhan bangun. Tuhan tidak peduli dengan mereka menganggap Yesus tidak peduli. Tuhan tidak peduli dengan mereka menganggap bahwa mereka binasa. Tapi Tuhan bangun. Dan di sana Tuhan menunjukkan kuasanya. Menghardik gelombang, menghardik akan angin. Dan semuanya menjadi tenang. Selesai itu baru Tuhan mulai tegur mereka. Where is your faith? Di mana imanmu? Artinya momen itu Tuhan membutuhkan iman yang harus mereka nyatakan di sana. Tapi dalam momen ini, pertanyaan yang perlu kita lihat adalah apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah bagi murid-murid. Seharusnya pertanyaan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan dalam setiap masalah yang ada? Apa tujuan Tuhan dalam setiap masalah yang ada? Jangan pernah berpikir setiap masalah mati. Setiap masalah mati. Betul. Mati betulan baru tahu. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan kematian, kenapa tidak? Itu pun dalam kedaulatan Tuhan dan itu pun dalam maksud Tuhan yang baik. Tapi mari kita melihat dalam teks ini. Ada dua tujuan Tuhan yang bisa kita lihat kenapa Tuhan mengizinkan murid-murid ini tetap ada dalam masalah. Mari kita melihat ayat yang ke-40. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau saudara dan saya memperhatikan ini, maka poin yang pertama adalah tujuan Tuhan mengizinkan masalah adalah supaya murid-murid bisa berubah. Tuhan mengizinkan masalah supaya murid-murid berubah. Berubah apa di sini? Kalau saudara dan saya memperhatikan ayat 40, maka di sana dikatakan bahwa mereka begitu takut. Betul. Mereka begitu takut ketika angin sakal, ketika gelombang yang besar, mereka menjadi takut. Tetapi tidak stop di situ. Kalau saudara dan saya memperhatikan ayat 41, di sana juga ada kalimat bahwa mereka menjadi sangat takut. Dan terjemahan yang lebih tepat adalah mereka sangat menjadi luar biasa, sangat takut. Jadi kualitas takut pada ayat yang ke-40 dan kualitas takut pada ayat yang ke-41, kualitasnya berbeda. Yang pertama, dia hanya menunjukkan mereka begitu takut. Tapi ketika masuk ke ayat 41, di sana dikatakan mereka menjadi luar biasa, sangat takut. Perubahan apa yang Pak Pendeta maksud di sana? Sama-sama juga takut, betul ya? Tetapi mari kita memperhatikan objek takut pada ayat 41 dan objek takut pada ayat 42. Maaf, ayat 40 dan 41 itu berbeda. Ayat 40, objek takut itu ditujukan pada apa? Iya, situasi ada di sekitarnya.
gelombang, angin sakal, dan yang sudah memenuhi akan kapal pada saat itu. Mereka menjadi takut oleh karena kondisi yang terjadi di sekitarnya. Tetapi ketika Tuhan meredakan semuanya, kemudian mereka menjadi takut. Sangat luar biasa takutnya. Objeknya siapa di ayat 41? Objeknya kembali kepada Tuhan. Ingat baik-baik, kadang Tuhan memakai situasi untuk membalikan fokus kita. Mungkin selama ini, ketika kita menjalani kehidupan ini, kelihatannya nyaman, kelihatannya tidak ada tantangan, dan fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Tapi kadang Tuhan mengizinkan masalah turun supaya masalah itu dipakai oleh Tuhan, supaya mengalihkan kita kembali kepada fokus kepada Tuhan. Mengapa? Karena dalam setiap masalah kita bisa mengukur kekuatan kita, betul? Kalau tidak ada masalah, kita tidak bisa mengukur akan kekuatan kita. Tapi ketika ada masalah, maka di situ saudara dan saya bisa mengukur sejauh mana kekuatan kita. Maka saya katakan tadi, teks ini bukan berbicara tentang air itu sudah mulai memenuhi kapal. Tetapi di sana dikatakan kapal itu sudah penuh dengan air. Artinya apa? Di sana murid-murid sudah berjuang. Di sana murid-murid sudah mengerahkan akan pengalaman mereka. Sudah mengerahkan kekuatan mereka. Sudah mengerahkan apa yang mereka banggakan. Tetapi setelah mereka mengerahkan semuanya, mereka mengukur bahwa kekuatan mereka terbatas. Pengalaman mereka terbatas, tidak bisa mengatasi peristiwa itu. Ketika mereka tidak sanggup, di sana mereka ketakutan luar biasa terhadap setiap peristiwa yang ada. Artinya apa? Tidak lagi ada pertolongan. Tidak ada lagi tempat bergantung. Tempat bergantung satu-satunya kembali sama Tuhan. Dan bersyukur mereka punya alamat yang tepat. Mereka datang pada Tuhan. Walaupun dengan prinsip mereka menyalahkan Tuhan. Dengan prinsip mereka akan binasa. Tetapi di sana Tuhan melihat satu hal. Ketika mereka datang sama Tuhan, mereka mengharapkan satu hal daripada Tuhan, yaitu Tuhan bangun dari tidurnya, dan di sana Tuhan meneduhkan akan angin dan gelombang itu. Jadi di sini kita memahami, ketika masalah datang kita mulai mengukur kekuatan kita. Ketika masalah datang kita mulai menyadari ketidaksanggupan kita, dan jalan satu-satunya kita harus datang kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan buat kita, jangan jadikan Tuhan menjadi alternatif terakhir. Tapi jadikan Tuhan menjadi pilihan utama bagi kita. Amin itu ya. Nah di sini saudaraku, kita sungguh lagi memahami bahwa ketika Yesus datang dan Yesus menenangkan semuanya, arah ketakutan mereka kembali kepada Tuhan. Dan ketakutan di sana bukan ketakutan karena penakut. Kalau ayat 40 itu penakut. Tetapi ayat 41 ketakutan karena landasan hormat. Ketakutan karena landasan pengagungan. Ketakutan karena landasan akan kekaguman akan karya Tuhan. Maka di sana mereka takut dan hormat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat setiap peristiwa dalam hidup kita pasti Tuhan punya maksud. Dan maksud Tuhan adalah mengubah kita, mengubah arah kita, mengubah fokus kita. Tidak lagi kepada kita, tidak lagi kepada lingkungan yang ada, tapi kembali kepada Tuhan. Murid-murid di sini memiliki dua fokus sebelum Tuhan meneduhkan akan air itu. Yang pertama fokus kepada angin sakal dan gelombang. Tapi yang kedua adalah fokus pada kekuatan dan pengalaman mereka. Bukankah situasi murid-murid ini pun seringkali sama dengan kita? Ketika kita mengalami masalah seringkali fokus kita apa? Kekuatan kita. Ketika kita mengalami masalah fokus kita apa? Apa yang ada pada kita. Maka seringkali yang menjadi juru selamat dalam hidup kita, yaitu apa yang ada pada kita. Pengalaman kita, kekuatan kita, uang kita, ilmu kita, semua hal yang ada pada kita. Itu menjadi sebuah sandaran buat kita. Saya percaya orang yang sulit untuk bergantung pada Tuhan adalah orang yang sangat kaya. Dan dia berpikir setiap masalah bisa diselesaikan dengan kekayaan. Selanjutnya, orang yang sulit bergantung kepada Tuhan adalah orang yang punya pengetahuan yang tinggi. Kalau pengetahuan itu belum ditundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan.
Maka dia berpikir ketika masalah datang, aku punya ilmu, aku punya pengetahuan, aku lulusan university yang terkenal, aku lulusan luar negeri. Melalui semuanya itu bisa menjadi kekuatan buat saya untuk menyelesaikan masalah. Bahkan bukan hanya itu saja. Banyak orang punya pengalaman-pengalaman hidup dan berkata begini, masalah boleh datang, pokoknya saya sudah punya pengalaman untuk mengatasi itu. Maka semua pengalaman itu bisa saya pakai untuk mengatasi itu. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, semua itu ada pada murid-murid, pengalaman, kekuatan. Tetapi kita memahami apakah mereka bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak. Dalam bagian ini kita diingatkan, jangan sampai apa yang ada padamu menjadi sandaran buatmu. Kenapa? Semuanya itu tidak kekal. Alkitab berkata hanya kekal itu dua, yaitu Allah dan firman-Nya. Amin itu. Maka jangan bersandar kepada semuanya itu. Saya percaya COVID-19 adalah sebuah cara Tuhan yang Tuhan izinkan untuk mengevaluasi kita dan mengoreksi kita. Mungkinkah selama ini kita beribadah sama Tuhan, tapi mungkin ibadah hanya karena sebuah rutinitas. Kita beribadah oleh karena sebuah seremonial biasa. Sehingga kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan totalitas dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Tapi dengan COVID-19 ini Amerika pura-poranda, betul? Dengan COVID-19 Cina pura-poranda. Dengan COVID-19 Eropa pura-poranda. Dengan COVID-19 Asia Timur pura-poranda. Dengan COVID-19 Asia Tenggara semuanya pura-poranda. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita sandarkan di dalam bawah kolong langit ini. Tetapi yang kita sandarkan hanya satu, adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Murid-murid punya sandaran itu. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka punya sandaran itu. Tapi masalah ini Tuhan pakai untuk mengarahkan mereka kembali untuk hormat pada Tuhan. Untuk mengagumi Tuhan di dalam setiap karyanya. Dan saya percaya itulah kerinduan Tuhan dengan semua peristiwa ini. Supaya kembali semua hormat kepada Tuhan. Amin itu. Hormat dan kagum kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ini menjadi poin yang pertama. Tanpa masalah ini, murid-murid mungkin saja mereka tidak punya hormat yang sungguh kepada Tuhan. Jadi di sana, fokus hidup mereka, karakter hidup mereka, tujuan hidup mereka, tidak lagi kepada mereka, kepada diri mereka, tapi semuanya kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, tujuan yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini, kita bisa lihat dalam ayat 41. Mari kita baca ayat 41. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tujuan yang kedua, Tuhan mengizinkan masalah. Tidak hanya membawa murid-murid kembali fokus, takut dan hormat pada Tuhan. Tetapi fokus tujuan yang kedua adalah membawa murid-murid untuk mengenal Allah lebih lagi. Mengenal Allah lebih lagi. Maka di sini ketika Tuhan meredakan semua angin, meredakan semua gelombang yang ada, semuanya menjadi teduh. Mereka kagum luar biasa. Dan bukan hanya kagum, tapi diikuti dengan sebuah ungkapan. Dan ungkapan itu merupakan sebuah pengaguman akan karya Tuhan. Dan di sana dikatakan, siapakah gerangan orang ini? Pertanyaan saya adalah, ketika dia pakai kata siapakah, pertanyaan saya, apakah mereka sudah mengenal Tuhan sebelumnya? Belum? Loh, bukankah mereka dekat sama Tuhan? Bukankah mereka ikut sama Tuhan? Bukankah mereka punya keintiman dengan Tuhan? Bukankah Tuhan menyematkan status sebagai tetes bagi mereka? Artinya di mana ada Tuhan, mereka ada di sana. Apa yang Tuhan ajarkan, mereka harus dengar. Apa yang Tuhan makan, itu mereka makan. Apakah mereka punya pengenalan akan Tuhan? Apa tidak? Seharusnya. Tapi realitanya, ada tidak? Jawabannya adalah, mereka belum mengenal Tuhan dengan baik. Maka mari kita melihat ayat yang ke-38. Mari kita baca sama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Ada pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru. Stop di situ. Guru. Sapaan ini adalah sapaan yang lazim. Guru itu rabi.
Rabi itu sama dengan ungkapan yang disampaikan kepada guru-guru Yahudi pada saat itu. Rabi. Jadi pada saat itu murid-murid hanya mengenal Tuhan Yesus itu guru. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, mata mereka mulai terbuka, pengetahuan mereka mulai dibukakan bahwa manusia ini bukan hanyalah seorang guru. Pasti lebih daripada guru. Kenapa? Karena orang ini bisa mengintervensi alam. Artinya apa? Seorang guru dia hanya punya pengetahuan, tetapi dia tidak punya kuasa untuk mengintervensi apapun, termasuk mengintervensi alam. Amin itu. Maka di sini Tuhan setiap peristiwa Tuhan menambahkan pengenalan, Tuhan tambahkan pengenalan, Tuhan tambahkan pengenalan. Sehingga dengan pengenalan itulah mereka semakin kagum akan Tuhan. Sebenarnya murid-murid kalah dari seorang perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal yang keempat, perempuan itu ketika bertemu dengan Tuhan di sumur Yakub. Di sana dia hanya awalnya mengenal Yesus adalah orang Yahudi. Tapi dalam percakapan, pengenalan dia dari orang Yahudi menjadi seorang nabi. Ketika Tuhan berkata, ketika aku memberikan air minum kepadamu yang hidup itu, maka engkau tidak akan haus lagi. Baru dia mulai bertanya, dan di sana pengenalannya mulai naik menjadi seorang nabi. Selanjutnya tidak stop di nabi. Komunikasi dengan Tuhan semakin begitu intim, semakin membuat rasa ingin tahu yang dalam daripada perempuan itu. Akhirnya dari komunikasi itu, pengenalan perempuan itu kepada Tuhan Yesus tidak lagi sebatas nabi, tapi mulai meningkat menjadi seorang Mesias. Dari pengenalan Mesias itulah dia boleh meyakini bahwa Yesus bukan pribadi yang biasa. Dan setelah itu, pengenalan itu menggerakkan dia untuk kembali ke Yerusalem, ke Samaria. Dan di sana dia bertemu dengan banyak orang di sana. Dan dia menyaksikan. Pertanyaan saya, apakah teks itu Tuhan Yesus menyuruh dia untuk kembali bersaksi? Jawabannya tidak. Tapi pengenalan akan Tuhan memberikan sebuah sukacita bagi kita. Oleh karena kekaguman kita akan Tuhan, itu akan mendorong kita dengan sukacita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di sini Tuhan mengajarkan kepada murid-murid hal yang indah dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak menjadi suam dalam mengiring Tuhan, adalah upgrade pengenalan kita. Bagaimana kita bisa mengupgrade pengenalan kita? Melalui firman. Tapi yang kedua adalah setiap peristiwa yang Tuhan izinkan bagi kita. Tapi peristiwa itu tidak boleh menjadikan kita menjadi cengeng. Tapi membawa kita boleh bertanya, aku mau mencari ketujuan Tuhan di sana. Aku mau cari pengenalan saya akan Tuhan dalam peristiwa itu. Maka seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika engkau mengalami masalah, janganlah meminta supaya Tuhan mengurangi masalahmu, apalagi menyediakannya. Tapi berdoalah supaya minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Ulangi kalimat ini. Ketika engkau mengalami masalah, jangan berdoa supaya Tuhan mentiadakan masalah atau mengurangi masalah. Tapi berdoalah supaya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Saudara setuju dengan ini? Setuju? Semuanya lihat saya begini. Setuju apa tidak? Betul? Oke, pertanyaan saya kedua. Kalau saudara setuju, saudara siap, saudara dan saya siap mempraktekkan kalimat ini? Ketika mengalami masalah? Apa yang menjadi doa? Apa? Tuhan berikan kekuatan, betul? Enggak merintih oleh karena beban? Merintih. Enggak yakin, enggak berdoa, Tuhan selesaikan masalahku? Enggak. Kecenderungan kita yang kita doakan, Tuhan aku udah enggak sanggup. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Betul kan? Kadang itu kan lagu favorit kita, bukan? Padahal semua kita hafal. 1 Korintus 10 ayat 13. Apa isinya?
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang apa? Biasa. Tapi aku tak sanggup lagi. Waduh, artinya apa? Lagu itu mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan beban, pergumulan lebih daripada kekuatan kita, betul? Lagu-lagu itu dinyanyikan, mari dikritisi, betul? Jangan asal nyanyi. Lagu itu protes kepada Tuhan. Dan lagu itu melanggar 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan memberikan pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Amin itu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu, ada pengenalan yang dulunya tidak ada. Dan Tuhan mau supaya kita mau mengenal Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu. Tapi kalau orang yang sungut-sungut ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, dia tidak akan pernah bisa mengenal apa yang Tuhan maksudkan di dalam setiap peristiwa itu. Statement daripada Ayub luar biasa, bukan Ayub yang ada di sini. Tapi Ayub dalam Alkitab. Dia punya dua statement yang luar biasa. Yang pertama adalah begini. Aku tahu jalan hidup. Aku tahu engkau tahu jalan hidupku. Dan kalau engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Betul? Dulunya apa? Belum seperti emas. Tapi ketika Tuhan mengizinkan dia masuk dalam masalah dan pergumulan hidup, dia tahu itu proses. Dia tahu masalah itu adalah pahat yang sedang memahat dia untuk lebih indah lagi. Dan dia tahu masalah itu adalah api yang sedang memurnikan dia sehingga dia muncul menjadi emas yang murni adanya. Seringkali kita tidak melihat pengenalan ini dalam setiap masalah. Sehingga ketika masalah datang, yang muncul pertama adalah matilah aku. Mati maholah kau, gitu kan? Tapi mari kita melihat, Tuhan tidak akan pernah memberikan masalah untuk mematikan kita, amin itu ya. Tapi sebaliknya dia memberikan masalah untuk membawa kita kembali fokus pada Tuhan. Tapi yang kedua adalah membawa kita untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Saya katakan bahwa Allah memberikan anugerah yang sempurna buat kita. Allah tidak pernah menahan anugerahnya separuh-separuh buat kita. Allah pasti sudah memberikan anugerah yang sempurna buat kita. Tapi yang membuat kita tidak mampu melihat anugerah Allah yang sempurna itu. Oleh karena dua hal. Yang pertama, kita belum punya pengalaman yang cukup untuk mengenal Allah. Dan yang kedua, kita belum punya pengetahuan yang cukup untuk mengenal Allah. Maka di sana kita butuh proses. Sehingga proses itu membawa kita semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Dan di dalam pengenalan itulah kita semakin melihat anugerah Allah yang melimpah dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang kekasih. Jadi hal yang kedua di sini adalah Tuhan membawa setiap murid-murid untuk semakin mengenal Allah. Dan semakin mengenal Allah, mereka semakin kagum akan Allah. Saya tidak tahu apakah kita melihat hidup ini adalah sesuatu yang biasa ketika kita bangun pagi. Ketika kita mengalami pergumulan, kita melihat hidup ini seakan-akan dibawa. Tapi ketika Tuhan menyelesaikan masalah kita, apakah kita juga menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dan normal adanya? Tapi orang yang sungguh beriman pada Tuhan melihat setiap langkahnya adalah sebuah pengaguman kepada Tuhan. Maka Martin Luther berkata, setangkai bunga seharusnya sudah membuat kita harus mengagumi Tuhan dalam hidup kita. Karena manusia tidak bisa membuat setangkai bunga, kecuali kalau bunga itu bunga plastik. Betul? Seharusnya itu cukup bagi kita untuk mengagumi Tuhan. Pujian yang tidak dilandasi dengan pengaguman akan Tuhan. Pujian itu kosong adanya. Sebuah penyembahan yang tidak dilandasi dengan pengagungan akan Tuhan. Maka penyembahan itu kosong adanya. Tapi pengagungan itu harus dilandasi dengan pengenalan akan Tuhan. Yohanes 17 ayat 4 berkata, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Bapa dan mereka mengenal aku. Jadi inti daripada hidup yang kekal itu adalah pengenalan itu sendiri. Dan Yesus sendiri mau mengajarkan itu kepada murid-murid. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa murid-murid pada saat itu mereka tidak kagum dan mengenal Tuhan secara sempurna. Oleh karena mereka sendiri tidak menikmati makna daripada setiap peristiwa yang ada. Tapi kalau secara manusia mungkin itu wajar. Itu tidak wajar bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah hidup setelah Yesus mati dan Yesus bangkit dan naik ke surga. Amin itu ya. Artinya apa?
kita sudah mengetahui karya Kristus secara sempurna. Dan saya mau katakan buat kita, bahwa seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan. Seharusnya kita tidak hidup dalam kebimbangan. Mengapa? Karena melalui karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya mengerjakan dua musuh besar dalam kehidupan kita. Dan dua musuh besar ini tidak pernah dikalahkan oleh kita. Maka Yesus hadir untuk menyelesaikan dua musuh besar. Dan dua musuh besar itu dicatat dalam 1 Korintus 15. Yang pertama adalah dosa itu sendiri. Dan yang kedua adalah maut itu sendiri. Kita memahami bahwa pergumulan terbesar kita bukan masalah tidak ada uang, bukan masalah penyakit, tapi pergumulan terbesar kita adalah dosa itu sendiri. Mengapa? Karena saya ulangi kalimat ini, dosa bukan merupakan salah satu bentuk kejahatan, tapi dosa adalah sumber daripada segala kejahatan. Saya ulangi kalimat ini. Dosa bukan merupakan salah satu daripada kejahatan, tapi dosa adalah sumber daripada segala kejahatan. Kalau dosa adalah sumber daripada segala kejahatan, saudara dan saya tidak menyelesaikan dosa, tidak sanggup menyelesaikan dosa, maka semua kita ada dan tinggal di dalam segala kejahatan itu. Karena dosa itu masih tetap ada. Tapi yang kedua, ketakutan yang paling besar dalam kehidupan manusia, bukan ketakutan oleh karena tidak ada uang. Ketakutan oleh karena terus jomblo, bukan itu. Ketakutan bukan oleh karena takut nanti di DO daripada studi, bukan itu. Atau takut karena dikubi. Ya, artinya apa? Dipecat. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, ketakutan terbesar manusia adalah kematian itu sendiri. Tapi kematian atau maut itu dalam 1 Korintus 15 di sana dikatakan maut itu telah ditelan oleh kuasa kebangkitan itu sendiri. Maka dua hal ini telah diselesaikan oleh Kristus, dosa diselesaikan oleh Kristus. Kemudian kematian diselesaikan oleh Kristus. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kematian itu sudah telah ditelan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Maka seharusnya ketika kita melihat akan salib, di sana kita boleh sungguh lagi melihat, aku tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi dalam hidupku. Karena masalah terbesar hidupku sudah diselesaikan, yaitu dosa itu sendiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku tidak akan pernah merampas hidupku daripada tangan Allah. Oleh karena dosa telah diselesaikan itu sendiri. Tapi yang kedua adalah ketika aku mengingat kepada kubur yang kosong. Ketika aku melihat dan mengingat kepada kubur yang kosong. Maka di situ seharusnya ketakutanku semakin sirna. Oleh karena apa? Aku tahu. Ketakutan yang paling dahsyat telah diselesaikan oleh kubur yang kosong. Yesus tidak mati, tapi Yesus bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Kebangkitan Kristus memberikan sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa maut bukanlah akhir daripada hidup kita. Maka tidak perlu ditakuti. Dengan COVID yang ada ini, seharusnya kita tidak perlu takut. Tapi harus berjaga-jaga juga. Betul ya? Jangan mati konyol. Tapi kita sudah berjaga-jaga. Tapi toh akhirnya kita mati. Walaupun belum menikah. Ada yang tunggu di Indonesia. Di cancel karena apa? COVID-19. Tapi kita tidak boleh berdoa begitu ya. Karena Tuhan bilang beranak cucu lah dan bertambah banyak lah. Betul ya. Tapi toh kalau memang Tuhan kasih mau bagaimana? Kalau Tuhan mau kita kembali pada Tuhan dengan cara itu. Seharusnya itu tidak menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa buat kita. Tetapi semuanya membawa kita untuk boleh terus berharap sama Tuhan. Kenapa? Semua masalah itu yang terbesar buat kita. Sudah diselesaikan. Tapi ingat kalimat saya. Walaupun Tuhan tidak pernah menyelesaikan masalah yang di sekitar saya. Tapi saya tidak boleh takut. Karena masalah terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan hidup saya. Tapi saya tahu. Ketakutan terbesar saya sudah selesaikan, yaitu kematian itu sendiri. Maka mari kita boleh sungguh lagi belajar. Bahwa seharusnya iman kita lebih daripada murid-murid. Kenapa?
Karena kita sendiri sudah mulai mengerti Tuhan dalam karyanya secara tuntas bagi kita. Ketika engkau berteriak Tuhan, ketika masalah datang dan engkau berteriak Tuhan, kenapa engkau tidak peduli dengan saya? Orang ini tidak mengerti karya salib Kristus. Wajar murid-murid berbicara pada saat itu. Karena mereka belum diperhadapkan dengan salib Kristus. Mereka belum mengenal Yesus secara sempurna. Bahwa dia adalah Allah. Tapi kita yang sudah tahu oleh karena firman Allah. Kita sedang meremehkan bukti kasih yang terbesar. Yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu salib itu sendiri. Tidak ada satu Allah pun yang memberikan hidupnya bagi umatnya. Tidak ada satu Allah pun yang memberikan totalitas tubuh jiwanya untuk umatnya. Dalam agama yang lain, pengikutnya dituntut untuk membela Allahnya. Pengikutnya dituntut untuk berkorban bagi Allahnya. Tetapi bagi kekristenan, Allah sendiri memberikan hidupnya terlebih dahulu bagi kita. Sehingga salib adalah sebuah proklamasi kasih yang terbesar buat saudara dan saya. Maka Roma pasal 8 ayat 30-31 berkata, kalau dia sudah memberikan anak satu-satunya buat saudara dan saya, apatah lagi yang lain? Apakah dia tidak memberikan bagi kita? Pergumulan terbesar sudah diselesaikan. Ketakutan terbesar sudah diselesaikan. Melalui proklamasi kasih yang terbesar di atas kayu salib. Apatah lagi dengan hidupmu? Apakah dia tidak peduli dengan hidupmu? Oleh sebab itu, ketika engkau mengalami masalah, arahkan hidupmu kepada salib. Arahkan matamu kepada kubur yang kosong. Dan arahkan hidupmu kepada karya salib Kristus. Itulah proklamasi kasih yang terbesar buat saudara dan saya. Roma 8 melanjutkan. Apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Sampai kematian sekalipun tidak akan pernah memisahkan kita daripada kasih Allah. Rumah tangga itu bisa dipisahkan oleh maut, betul ya? Tapi kasih kita kepada Kristus dan kasih Kristus kepada kita tidak dapat dipisahkan oleh kematian sekalipun. Artinya apa? Sekali Tuhan memberikan kasih-Nya, nilai kasih itu total bagi kita. Maka Yesus dalam doanya dia berkata, semua yang sudah Engkau berikan kepadaku, tidak ada seorang pun yang merampasnya daripada tanganku. Artinya apa? Yang menjamin hidupmu bukan engkau, tapi yang menjamin hidupmu adalah Kristus itu sendiri. Amin itu. Kalau demikian, kenapa kita takut dengan setiap situasi yang ada? Bukan berarti takut nggak boleh. Kalau kita nggak takut, berarti tidak usah pakai masker dan lain. Bukan itu maksud saya. Tetapi jangan sampai masalah itu menenggelamkan imanmu. Masalah itu menenggelamkan pengetahuan dan kebergantunganmu kepada Tuhan. Tetapi biarlah setiap peristiwa itu membawa kita semakin mengalami keintiman. Semakin diubahkan oleh Tuhan. Dan semakin memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Maka saya percaya dua hal ini tidak akan pernah dipisahkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dikuduskan oleh Tuhan. Semakin kita mengagumi Tuhan, semakin Tuhan membawa kita dalam pengudusan kebenarannya. Maka saya percaya hidup kita semakin bertumbuh. Masalah apapun tidak akan pernah menggoyahkan kita. Mau yang sebelah sini roboh, mau yang sebelah sini roboh, yang di tengah roboh, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena semua yang kita alami, semuanya dalam rancangan Tuhan. Bersyukur kalau yang ini roboh, yang tengah nggak roboh. Berarti Tuhan punya maksud, betul ya? Tapi kalau memang kita roboh pun, ya berarti Tuhan punya maksud juga. Jadi kembali kedaulatan kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan lindungi kita. Tetapi di atas doa kita bukan kita yang berdaulat, tetapi Tuhan yang berdaulat atasnya. Jangan sampai tujuan kita menjadi tujuan final. Tapi marilah kita mencari tujuan Tuhan menjadi tujuan final. Karena tujuan kita tercapai belum tentu itu tujuan Tuhan tercapai. Ini kalimat saya terakhir. Tujuan kita tercapai belum tentu itu tujuan Tuhan tercapai. Tapi walaupun tujuan kita gagal, tapi kalau kita tetap ada dalam pimpinan Tuhan, maka pasti kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Amin ya. Tujuannya jelas, ke seberang. Dan di sana mereka akan melihat kuasa Tuhan apa? Melepaskan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Dan mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Kita boleh minta sama Tuhan, tetapi jangan sampai kita mendikte Tuhan. Artinya, biarlah tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi,
Sebenarnya Tuhan tidak pernah menjadikan hasil menjadi tujuan utama. Tetapi Tuhan mau supaya memproses kita lebih indah lagi. Itulah yang menjadi tujuan utama. Setelah kita siap, baru Tuhan kasih berkat. Amin itu. Artinya Ibu Indra sudah siap, maka Tuhan kasih berkat. Amin toh? Iya. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan mempersiapkan kita dulu. Setelah itu baru Tuhan akan kasih berkat. Kalau kita tidak siap, kemudian kita paksakan dan Tuhan kasih, itu bisa menjadi musibah buat kita. Betul ya? Itu bisa menjadi masalah buat kita. Tapi setelah kita minta Tuhan memproses kita, baru Tuhan kasih. Maka kita tetap menjaga hati kita untuk berpaut sama Tuhan, bukan kepada berkat itu. Itulah cara Tuhan bagaimana membimbing Abraham. Sehingga walaupun dia harus menunggu 25 tahun, baru adanya kehadiran Ishak. Karena Tuhan melihat yang terpenting yang perlu dibentuk adalah hati Abraham. Bukan Ishak yang diberikan, tetapi hatinya harus dipersiapkan. Kenapa? Supaya hatinya tidak melenceng kepada Ishak, tapi hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Walaupun Tuhan meminta kembali Ishak kepadanya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mengorbankan kita. Anugerah yang sempurna buat kita. Maka mari hati kita terus berpaut sama Dia. Dan yakinlah apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu adalah rancangan yang terbaik. Amin itu ya. Maka mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita mengizinkan Tuhan memahat hidup kita dengan setiap peristiwanya. Dan di sana kita semakin dikuduskan dan berjalan di dalam pengenalan akan Allah. Harapan saya, lihat pada salib, lihat pada kubur yang kosong. Kita akan tetap kuat dan mengagumi Tuhan. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Masalah terbesar sudah diselesaikan. Semua yang ada di sekitar kita itu hanyalah sesuatu pembentukan yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah tujuan Tuhan berikan ujian atau tantangan bagi murid-murid pada saat itu. Mari nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana respon yang tepat dari manusia terhadap setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Di sana saya percaya kita akan banyak belajar tentang hal-hal respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.